Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Khairul Rizky dengan NIM 215080801111045. Saya dari kelas I02, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya, mata kuliah Ikhtiologi. Di sini, saya ingin membuat video penugasan diseminasi mata kuliah ikhtiologi, yaitu membuat video yang berisi morfologi dan anatomi salah satu spesies ikan. Di sini, saya memilih ikan bawal sebagai spesies ikan yang saya pilih untuk dibedah. Kemudian, alat-alat yang diperlukan adalah nampan dan handuk untuk alas. Kemudian saya menggunakan gunting untuk membedahnya dan sarung tangan, jarum pentul agar ikan tidak bergerak saat kita melaksanakan bedah, dan tentunya ikan. Ikan bawal merupakan salah satu jenis ikan air tawar terbesar dari golongan ikan neotropik. Ikan bawal memiliki pertumbuhan yang relatif cepat dibanding beberapa jenis ikan air tawar lain. Ikan bawal pada awalnya dikenal masyarakat sebagai ikan hias dan diperdagangkan di pusat perjualan ikan hias. Ikan bawal berasal dari Amerika Serikat, hidup dan berkembang di Venezuela, Kolombia, Peru, Ekuador, Brazil, dan Argentina, terutama di lembah sungai Orinoco dan Amazon. Ikan bawal di perairan alami dapat tumbuh mencapai ukuran berat 30 kg per ekor dan panjang 90 cm. Di Amerika Serikat dan Venezuela disebut ikan kakama, dan di Brazil disebut tambaqui, sedangkan di Indonesia sendiri disebut ikan bawal air tawar. Ikan bawal yang dipelihara di kolam cenderung pasif dan enggan atau tidak mau berpijah. Menurut seorang ahli bernama Brainer, mengemukakan sistematika ikan bawal di air tawar adalah sebagai berikut. Berikut adalah klasifikasi dari ikan bawal. Filum Chordata, subfilum Craniata, kelas Pisces, subkelas Neopterygii, ordo Cypriniformes, subordo Cyprinoidea, famili Caracidae, genus Colosoma, dan spesies Colosoma macropomum. Pengamatan di habitat aslinya, ikan bawal hidup bergerombol di daerah yang alirannya sungai deras, tetapi pernah ditemukan pula hidup di daerah yang aliran sungainya tenang. Usaha untuk menciptakan lingkungan yang baik bagi ikan bawal ada banyak hal yang harus diperhatikan, terutama dalam memilih lahan usaha, diantaranya ketinggian tempat, jenis tanah, dan air. Jenis pakan alami yang paling disukai oleh ikan bawal adalah dari kelas Crustacea, Cladocera, Copepoda, dan Ostracoda. Di sini, saya akan menjelaskan morfologi dari ikan bawal. Yang pertama, ada mulut yang berfungsi untuk memasukkan makanan ke dalam tubuh atau sebagai awal dimulainya sistem pencernaan pada ikan. Kedua, ada hidung, berfungsi sebagai alat untuk mencium, bau, atau indera pembau. Kemudian ada mata, yang jelas fungsinya untuk melihat. Kemudian ada operculum, yang digunakan untuk mengalirkan air pada permukaan insang dalam pengambilan oksigen yang terlarut. Kemudian ada sirip dada atau sirip pektoral, berfungsi sebagai penambah energi saat maju, belok, dan diam. Kemudian sirip perut atau sirip ventral, berfungsi sebagai penstabil saat berenang dalam kedalaman tertentu. Kemudian sirip punggung atau sirip dorsal, berfungsi sebagai penstabil saat berenang. Kemudian sirip anus atau sirip anal,
yang berfungsi sebagai penyeimbang saat berenang. Kemudian sirip ekor atau disebut sirip kaudal, berfungsi sebagai pemberi dorongan saat bergerak maju atau melakukan manuver. Kemudian gurat sisi atau linea lateralis yang berfungsi sebagai indera yang dapat mendeteksi perubahan tekanan air sehingga ikan mengetahui kedudukannya di dalam air dan sebagai alat penyeimbang tubuh. Kemudian, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dari ikan bawal. Yang pertama, ada insang. Insang berfungsi sebagai alat pernafasan pada ikan. Kemudian, ada gelembung renang yang berfungsi untuk mengatur volume tubuh ikan yang disesuaikan dengan berat jenis air pada kedalaman tertentu. Kemudian ada tulang belakang yang terdapat di bagian sini, yang berfungsi untuk menegakkan tubuh dan menyokong organ-organ tubuh. Kemudian ada perut yang berfungsi untuk menampung makanan. Kemudian ada hati yang berfungsi untuk menghasilkan empedu. Kemudian terdapat usus atas dan usus bawah yang berfungsi sebagai tempat terjadinya proses penyerapan makanan. Kemudian terdapat lambung yang berfungsi untuk menampung dan menghancurkan makanan. Lalu terdapat anus yang berfungsi sebagai alat untuk membuang sisa-sisa makanan keluar dari tubuh. Nah, itu dia
video penjelasan mengenai morfologi dan anatomi pada ikan bawal. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.